Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Qala Allahu azza wa jal, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini lewat media Jabal Uhud kita kembali bisa bermuajahah walaupun lewat media. Dan sebelum kita mulai kajian ini, ada sedikit pemberitahuan bahwa alhamdulillah Pondok Pesantren Tahfidz Al-Quran dan Bahasa Arab Jabal Uhud Al-Islami Tiban Batam membuka pendaftaran murid baru untuk tahun ini. Dan alhamdulillah pondok ini sudah berdiri hampir 6 tahun dan sudah meluluskan satu generasi. Dan pondok ini juga dibantu oleh para pengajar, alhamdulillah, kawan-kawan yang lulusan luar negeri ataupun dalam negeri, seperti dari Universitas Madinah, kemudian Universitas Al-Azhar Mesir, kemudian juga dari Darul Hadis Yaman, kemudian juga dari Lipia Jakarta, dan pondok pesantren di dalam negeri juga banyak tergabung dan mengajar di pondok pesantren Jabal Uhud ini. Jadi ada kesempatan bagi kaum muslimin ataupun muslimat yang ingin menyekolahkan anak-anaknya ke tempat kami, maka kami siap untuk mendidik anak-anak dengan berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kami bisa mendidik anak-anak semuanya, sehingga bukan hanya berguna bagi orang tuanya, juga bisa berguna bagi bangsa dan juga negara yang kita cintai, Indonesia ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan di malam hari ini kita akan membahas salah satu kisah yang sering kita bahas, ibrah dan pelajaran dari kisah Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam, kemudian sujudnya malaikat dan pembangkangan iblis terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya ambil kisah ini dari surah Al-Baqarah ayat yang ke-30 sampai ayat ke-38. Karena
Kisah ini cukup menarik dan banyak ibrah serta pelajaran yang bisa kita petik nantinya, sehingga saya tertarik untuk mengulas kembali tentang kisah Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ingatlah ketika Rabbmu berfirman kepada para malaikatnya, sesungguhnya diriku hendak menjadikan di permukaan bumi ini seorang khalifah. Maka mereka para malaikat mengatakan, apakah engkau akan menjadikan di permukaan bumi ini makhluk yang akan merusak, bahkan menumpahkan darah, sementara kami para malaikat senantiasa bertasbih memujamu, membersihkan nama-namamu. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya aku lebih mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk yang berakal, maka yang pertama Allah Subhanahu wa taala ciptakan adalah para malaikat. Dan Allah ciptakan malaikat dari cahaya. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala ciptakan makhluk yang berakal kedua, yang disebut dengan al-jan atau jin, dan Allah ciptakan dari api. Lah jin inilah yang pertama kali menghuni bumi. Tetapi karena tabiat jin lebih banyak yang merusak dibandingkan yang memperbaiki, makanya kemudian para jin yang hidup di bumi ini senantiasa merusak bumi, bahkan sebagian mereka saling berperang dan juga menumpahkan darah. Sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus para malaikat untuk mentertibkan bangsa jin. Maka kemudian para malaikat berhasil menyerang bangsa jin dan mengajak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak merusak bumi dan tidak menumpahkan darah. Dan orang-orang yang tidak mau diajak atau jin-jin yang tidak mau diajak, maka akan dipenjarakan di lautan, di pulau-pulau yang tidak berpenghuni, bahkan sebagiannya juga dibunuh. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepala mereka iblis kemudian ditawan, kemudian diangkat ke langit. Lah ketika kemudian iblis ketika tertawan dan diangkat ke langit, kemudian hidup bersama para malaikat di langit, tentu berbeda kehidupannya ketika iblis berada di tengah-tengah jin-jin yang lainnya. Karena bagaimanapun ketika hidup bersama para malaikat, tentu yang dilihat hanyalah ibadah. Karena malaikat itu tidak pernah diciptakan kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka hanya melakukan apapun yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan berjalannya waktu, kemudian iblis pun sadar. Kemudian
akhirnya iblis pun kemudian berubah 180 derajat, akhirnya kemudian mengikuti cara malaikat. Dia pun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadi jin yang paling saleh di antara seluruh jin yang ada di alam semesta kala itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan itu menunjukkan pelajarannya bahwa lingkungan itu merubah seseorang. Makanya Nabi SAW bersabda, al-mar'u ala dini khalili. Seseorang itu terkadang digantungkan kepada agama kawannya. Kalau agama kawannya baik, maka dia akan baik. Tapi kalau kawannya buruk, maka dia akan buruk. Makanya ada istilah yang disebutkan para ulama, barang siapa yang berkawan dengan orang baik 40 hari, maka dia akan berubah. Sebagaimana siapa yang berkawan 40 hari dengan orang jahat, maka dia akan jahat. Lah iblis ini sudah berada di alam para malaikat, maka setiap gerak-geriknya, setiap perbuatannya mengikuti para malaikat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain, hendak menciptakan makhluk yang akan menjadi khalifah. Khalifah itu artinya yakhlufu ba'duhu ba'dah. Makhluk yang akan menggantikan makhluk yang sebelumnya, itu disebut khalifah. Makanya Abu Bakar disebut khalifah karena menggantikan Rasul. Kemudian Umar disebut khalifah karena menggantikan Abu Bakar. Kemudian Utsman disebut khalifah karena menggantikan Umar. Begitu juga Ali disebut khalifah karena menggantikan posisi Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Maka makhluk yang akan Allah ciptakan ini adalah khalifah untuk menggantikan bangsa jin yang sebelumnya suka merusak dan menumpahkan darah. Dan kabar ini kemudian dihabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat. Disinilah Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Rabbmu berfirman kepada para malaikatnya, sesungguhnya aku akan menjadikan di permukaan bumi ini khalifah. Maka malaikat tiba-tiba datang kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian berkata, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Maka malaikat mengatakan, ya Rabb, apakah engkau akan menjadikan di permukaan bumi ini makhluk yang akan merusak, makhluk yang akan menumpahkan darah, sementara kami senantiasa bertasbih kepadamu dengan senantiasa memujimu dan membersihkan nama-namamu. Perlu diketahui, di dalam Al-Quranul Karim ada 3 istilah yang harus dipahami. Pertama al-khabaru, yang kedua al-ardu, dan yang ketiga al-amru. Al-khabaru, al-ardu, al-amru. Al-khabaru artinya habar. Seseorang menghabarkan, itu disebut al-khabaru. Kemudian al-ardu menawarkan diri, disebut al-ard. Kemudian al-amru itu sebuah perintah. Contoh di sini khabar. Allah Subhanahu wa taala menghabarkan, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan jadikan di permukaan bumi ini seorang khalifah. Ini disebut khabar. Di sana ada namanya al-ardu. Seperti Allah mengatakan, inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami tawarkan
siapa yang hendak mengemban amanah kepada langit, kepada bumi, kepada gunung, fa'abaina, tetapi langit, bumi dan gunung enggan untuk menerima tawaran itu. Kita tahu bahwa ini hanya sekedar al-ardu, tawaran, bukan perintah. Sebab kalau seandainya bentuknya perintah, tidak boleh langit dan bumi ataupun gunung bermaksiat kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tahu bahwa langit, bumi dan gunung makhluk yang tidak pernah bermaksiat. Kenapa kemudian Allah katakan fa'abaina? Mereka pun enggan, karena sifatnya bukan perintah, tapi sifatnya hanya tawaran. Makanya Allah mengatakan fahamalahal insan, tiba-tiba manusia siap untuk mengemban amanah itu. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, yang langit saja tidak mau, gunung saja tidak mau, bumi saja tidak mau, tiba-tiba manusia mau. Makanya Allah mengatakan manusia ini zaluman jahula, sudah zalim, jahil lagi. Ini disebut al-ardu. Kemudian di sana ada al-amru, perintah. Seperti contohnya nanti ketika Allah mengatakan kepada para malaikat, wa idz qala rabbuka lil malaikati isjudu, ini perintah. Sujudlah kalian kepada Adam. Kalau malaikat tidak sujud berarti malaikat menentang Allah Subhanahu wa taala. Lah karena di sini sifatnya khabar, Allah menghabarkan kepada para malaikat, maka malaikat mencoba untuk menawarkan diri dengan mengatakan, ya Rabb, bukankah bumi ini sudah ada penghuninya dulu, maksudnya kalangan jin. Mereka merusak, mereka menumpahkan darah. Tiba-tiba engkau akan menjadikan makhluk lain, jangan-jangan sama. Sudah gini saja, saya tawarkan, kami tawarkan, kata para malaikat, bagaimana kalau seandainya kami saja yang kemudian memenuhi bumi? Biar kami bertasbih, biar kami taat kepadamu, biar kami senantiasa berzikir, mentaati, beribadah, supaya bumi ini tidak ada lagi yang bermaksiat kepadamu. Sudah kami saja, kau tidak perlu menciptakan makhluk yang kelak akan menumpahkan darah dan akan merusak bumi. Karena perkataan malaikat, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima, ada dua penafsiran para ulama. Pertama, karena malaikat diperlihatkan oleh Allah Azza wa Jalla kehidupan manusia. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kudrahnya memperlihatkan manusia makhluk yang akan diciptakannya, bahwa mereka ada yang baik dan ada yang jahat, ada yang merusak dan ada yang memperbaiki, ada yang menumpahkan darah dan ada yang kemudian menjaga darah. Makanya malaikat mengatakan, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima, apakah engkau akan menjadikan makhluk kembali yang merusak bumi dan menumpahkan darah? Karena memang terbukti, kita tahu bahwa terjadi penumpahan darah di zaman Nabi Adam, Qabil membunuh Habil. Kemudian di zaman yang sama juga terjadi kerusakan, terjadi perzinahan. Bahkan di zaman Nabi Nuh alaihi salatu wasallam terjadi kesyirikan. Ini kerusakan di permukaan bumi. Ada yang mengatakan seperti itu, tetapi ada juga yang mengatakan tidak seperti itu. Malaikat hendak mengkias, karena malaikat menyaksikan bagaimana kehidupan jin yang mereka merusak bumi, yang mereka saling menumpahkan darah. Maka malaikat tergesa-gesa kemudian membuat pandangan di hadapan Allah, seolah-olah Allah akan menciptakan makhluk yang sama seperti bangsa jin. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian bantah dan mengatakan, inni a'lamu ma la ta'lamun, sesungguhnya aku lebih paham, lebih tahu apa yang kalian tidak tahu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka dari sini malaikat tergesa-gesa kemudian menghukumi sesuatu dengan mengkias. Dan terkadang tergesa-gesa ini terkadang baik, seperti ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam datang dengan beberapa orang pilihan Bani Israel ketika hendak menghadap Allah, dan Allah katakan, wa ma'ajalaka ya Musa,
Kenapa engkau mendahului kaummu wahai Musa? Kenapa kau tinggalkan kaummu? Kata Musa, aku ingin mendapatkan keridhaanmu dengan cepat, supaya aku mendapatkan keridhaanmu ya Rabb. Ya. Tetapi terkadang istijal pun tidak baik gitu ya. Makanya ada istilah itu, man istajala qabla awanih uqiba bihirmani. Barang siapa yang tergesa-gesa meraih sesuatu yang belum waktunya, terkadang Allah haramkan kepadanya. Seperti seorang anak tergesa-gesa ingin mendapatkan warisan, kemudian dibunuhnya orang tuanya, justru tidak mendapatkan warisan orang tuanya karena tergesa-gesa. Tapi ada juga yang tergesa-gesa yang baik karena ingin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, seperti malaikat. Dia tergesa-gesa memahami kabar yang dihabarkan oleh Allah Azza wa Jalla dan langsung kemudian menawarkan diri dan mengatakan, sudahlah ya Rabb. Seolah-olah malaikat mengatakan, sudahlah, enggak usah ciptakan khalifah itu, biar kamilah sebagai penggantinya. Biar kami yang membersihkan namamu, biar kami yang beribadah kepadamu, biar kami taat kepadamu, biar kami sujud, ruku, salat, semuanya biar kami, biar tidak ada lagi bermaksiat di permukaan bumi. Maka melihat semangat para malaikat beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah Subhanahu wa taala sejak itu menciptakan satu rumah khusus ibadahnya para malaikat. Sejak malaikat menawarkan diri untuk menjadikan bumi ini tempat ibadah, maka Allah Subhanahu wa taala ganti dengan membuat satu rumah di langit yang disebut dengan Baitul Ma'mur. Disinilah malaikat setiap hari masuk ke Baitul Ma'mur, sebanyak 70.000 malaikat. Mereka beribadah di situ satu hari, kemudian setelah satu hari mereka pun keluar dan tidak pernah kembali. Kemudian besoknya lagi datang malaikat dengan jumlah yang sama, 70.000. Kemudian mereka masuk, kemudian beribadah satu hari itu, kemudian setelah selesai mereka keluar dan tidak pernah kembali. Kemudian datang lagi malaikat yang lain dengan jumlah yang sama, dan begitulah setiap hari malaikat yang jumlahnya banyak sekali. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu wa ma huwa illa dzikra lil bashar. Tidak ada yang tahu jumlah para malaikat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari berlainan malaikat silih berganti masuk ke Baitul Ma'mur sampai kiamat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inni a'lamu ma la ta'lamun, sesungguhnya saya mengetahui apa yang kau tidak tahu. Betul-betul Allah Subhanahu wa taala ciptakan Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Jibril untuk turun ke bumi dan mengambil permukaan tanah bumi. Permukaan tanah bumi dalam bahasa Arab disebut adim. Makanya ketika kemudian terbentuk dari permukaan bumi ini sang khalifah, makanya kemudian disebut Adam, karena tercipta dari adim. Dan adim itu artinya kulit. Makanya Rasul mengatakan kullu setiap adim idza dzubigha faqad tahura. Kullu adimin dzubigha faqad tahura. Setiap kulit yang disamak maka dianggap suci. Artinya adim itu kulit. Dan kulit manusia di permukaan. Di bawah kulit ada daging, di bawah daging ada tulang. Maka ketika disebut adimul ardi berarti permukaan bumi, kulit bumi, tanah yang paling atas di bumi. Disinilah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Jibril untuk mengambil tanah yang dasar di permukaan bumi ini. Tapi tiba-tiba bumi menolak. Karena ketika itu kan Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan al-jannatu wan nar, surga dan neraka. Tetapi kan tidak tahu untuk siapa dan siapa penghuninya. Sehingga bumi ada kekhawatiran, kalau seandainya kemudian dia diambil tanahnya, kemudian dibentuk makhluk, tiba-tiba kemudian sebagian makhluk yang diambil dari tanah bumi itu, sebagian mereka harus masuk neraka, tidak semua masuk surga. Makanya bumi menolaknya dan mengatakan kepada malaikat Jibril, a'udzubillah, aku berlindung kepada Allah, engkau mengambil sebagian tanahku
yang kelak ketika Allah ciptakan sebagiannya masuk ke dalam neraka. Akhirnya kemudian Jibril tidak berhasil mengambil tanah di bumi, kemudian naik kembali. Kemudian Allah perintahkan malaikat yang lain, Mikail, juga tidak berhasil, dan bumi pun beralaskan yang sama. Dikhawatirkan bahwa makhluk yang akan diciptakan dari bahan baku yang diambil dari bumi ini sebagian masuk neraka. Makanya dia berlindung kepada Allah, a'udzubillah an ta'khudha minni, engkau mengambil sesuatu dari diriku. Sampai akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala mengutus malakul maut. Lah, malakul maut ini juga awalnya bumi menolaknya, tapi kemudian malaikat maut pun berlindung kepada Allah untuk kembali tanpa mengambil bahan baku Adam alaihi salatu wassalam dari bumi ini. Maka akhirnya kemudian bumi pun pasrah, diambil dari dirinya, dari permukaan bumi, tanah-tanah yang ada di bumi, dan diambil dengan berbagai macam jenis tanah dan berbagai macam warna tanah. Diambil dari situ. Jadi ada tanah yang berwarna hitam, ada yang tanah berwarna putih, ada yang tanah berwarna merah, dan begitu seterusnya. Ada tanah yang keras, ada tanah yang lembek. Kemudian oleh malakul maut diangkat ke langit, diletakkan di Sidratil Muntaha. Dan ketika malaikat maut berhasil mengambil bahan baku itu, makanya malakul maut berhak menentukan nasib manusia, hidup dan matinya manusia. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala menyerahkan kepada malakul maut untuk mencabut nyawa setiap manusia. Maka sejak itu dia disebut malakul maut. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ketika kemudian bahan baku Nabi Allah Adam diambil dari adimul ardi, dari tanah permukaan bumi, maka Allah subhanahu wa ta'ala mulai membentuk Adam dengan berbeda penciptaan yang Allah pernah ciptakan makhluk-makhluk yang berakal seperti malaikat ataupun jin. Karena malaikat dan jin tercipta dari kun fayakun. Tetapi kalau Adam itu Allah sendiri yang bentuk. Bukan saja Allah yang bentuk sendiri, tetapi Allah juga yang meniupkan ruh langsung kepada Adam alaihi salatu wassalam, dan memerintahkan malaikat untuk sujud. Dan ini kemuliaan yang luar biasa. Lah, ketika itu iblis sudah tahu, mendapatkan kabar tentang akan diciptakannya makhluk yang akan menjadi khalifah. Karena memang iblis ini berbeda dengan malaikat. Kalau malaikat kan tidak ada hawa nafsunya. Mereka diciptakan hanya untuk beribadah. Sehingga tidak mungkin ada hasad, takabbur dari malaikat. Tapi karena sifat jin sama dengan manusia, ada hawa nafsunya. Allah ciptakan hawa nafsu dan dimasukkan ke dalam iblis sebagaimana manusia punya hawa nafsu. Dan Allah katakan, inna nafsa la ammaratum bisu, bahwa nafsu itu suka mendorong melakukan kejahatan. Mulailah iblis hasad. Dia khawatir kalau seandainya Allah menggeser posisinya oleh makhluk yang namanya Adam yang akan diciptakan Allah Azza wa Jalla. Sehingga ketika Allah subhanahu wa ta'ala sudah membentuk dengan bentuk yang sangat indah, wattini wazzaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dan kami ciptakan Adam dengan sebaik-baik bentuk. Maka mulailah iblis nengok-nengok jasad Adam yang belum ditiupkan ruh. Kemudian setelah berhadap-hadapan dengan jasad Adam yang baru dibentuk dan sudah mengeras dan mengering, maka iblis coba memukul perut Adam. Tiba-tiba bersuara. Ya, karena manusia ini banyak lubangnya. Ada lubang telinga, lubang hidung, lubang mulut, lubang dubur. Sehingga berongga. Sehingga ketika dipukul keluar suara. Makanya iblis mengatakan, innila a'lamu annahu ajwab. Aku tahu sekarang makhluk ini berongga. Dan aku tahu dia makhluk yang lemah. Tidak mungkin bisa hidup kecuali dengan makan dan minum. Sehingga dia mengatakan, lau sullitu alayya lahulikanna. Kalau seandainya makhluk ini diserahkan Allah kepadaku, ku hancurkan dia. Dari sini nampak hasad
iblis kepada Adam alaihi salatu wassalam. Kemudian iblis melihat Adam dengan mengembalikan penciptaannya. Dia memandang dirinya, setelah itu dia memandang Adam, setelah itu dia melihat malaikat. Dia merasa bahwa dia lebih dekat dengan malaikat dibandingkan Adam alaihi salatu wassalam. Karena malaikat tercipta dari cahaya, sementara dia tercipta dari api. Ada kesamaan antara api dan cahaya, karena terkadang dari api timbul cahaya, berbeda dengan tanah. Sehingga karena dia merasa bahwa karena dia tercipta dari api, mirip dengan malaikat tercipta dari cahaya, dan malaikat makhluk yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka dia merasa bahwa dia lebih mulia dibandingkan makhluk baru yang Allah ciptakan yang namanya Adam, karena tercipta dari tanah, jauh dibandingkan malaikat, sementara dia tercipta dari api dan mendekati malaikat. Sehingga ketika Allah menyuruh sujud para malaikat dan juga iblis, apa kata Allah? Wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ketika Rabbmu berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, semua malaikat sujud kecuali iblis, enggan, sombong, dan termasuk makhluk yang kafir. Kenapa iblis tidak mau sujud? Karena alasannya bahwa dia mendekati alam malaikat. Dia diciptakan dari api, lebih dekat kepada para malaikat karena tercipta dari cahaya dibandingkan Adam yang jauh dengan para malaikat. Makanya dia mengatakan ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, kenapa engkau tidak sujud kepada makhluk yang aku ciptakan? Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Kenapa kau tidak sujud kepada makhluk yang aku ciptakan? Maka lihat alasan iblis di sini, ana khairun minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Rabb, terus terang aku lebih baik dibandingkan makhluk itu, karena aku diciptakan dari api, lebih mendekati cahaya dibandingkan engkau menciptakan dia yang dicipta dari tanah. Taib, kalau memang iblis itu merasa lebih baik dibandingkan Adam karena dia dicipta dari api, lebih dekat ke cahaya dibandingkan Adam tercipta dari tanah dan tidak lebih dekat ke cahaya, kenapa pula Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat untuk sujud kepada Adam? Menunjukkan bahwa Adam punya kemuliaan dibandingkan iblis. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya ketika Allah Subhanahu wa taala betul-betul selesai menciptakan Adam dan membiarkan mengering sampai pada waktunya, ketika Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan para malaikat, kemudian iblis pun ada di tengah-tengah mereka, kemudian momen peniupan ruh sudah akan dimulai, maka malaikat menunggu-nunggu apa yang akan terjadi. Begitu juga iblis. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah mengatakan wa nafakhtu fihi mir ruhi faqa'u lahu sajidin fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Apabila aku sudah menyempurnakan Adam bentuknya dan aku tiupkan ruh, maka di sini perintah datang, faqa'u lahu sajidin, sujudlah kalian kepada Adam. Berarti sujudnya malaikat kepada Adam sangat erat kaitannya dengan ruh yang masuk ke jasad Adam. Jadi hanya semata-mata ruh itu masuk ke jasad Adam, kalian sudah harus sujud, seolah-olah seperti itu. Karena di sini ketika Allah mengatakan wa nafakhtu fihi mir ruhi, ketika aku tiupkan dari ruhku kepada Adam, faqa'u, perintah langsung, faqa'u lahu sajidin, sujudlah kalian kepada dia. Dan ini menunjukkan ketika jasad itu dimasukin ruh, maka jasad itu menjadi sempurna dan menjadi mulia. Lihat Adam. Jadi hanya semata-mata ruh masuk ke jasad saja, malaikat sujud kepada Adam, sujud penghormatan,
Dan itu menunjukkan kemuliaan Adam. Dari sini menunjukkan bahwa ruh itu menentukan kemuliaan jasad. Selama jasad itu ada ruhnya, maka jasad itu mulia. Lihat orang-orang yang hidup, yang ruhnya belum keluar dari jasadnya. Lihat mereka. Ada yang jadi presiden, ada yang jadi menteri, ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi dokter, macam-macam. Dihormati manusia. Lihat pakaiannya. Ada yang berpangkat bintang ini, bintang itu, macam-macam bintang. Jabatan ini, jabatan itu, pakaiannya dibedakan. Yang satu warna ini, yang satu warna itu. Dihormati, dimuliakan, dipuji. Itu ketika ada ruhnya. Coba seandainya ruh itu keluar dari jasad, apa yang terjadi? Kalau seandainya ruhnya orang itu keluar dari jasad, mau anda presiden, mau anda menteri, mau anda orang kaya, mau anda orang biasa, kalau ruh sudah keluar dari jasad, hilang kemuliaannya, hilang kehormatannya, semua sama. Dibawa ke kuburan dengan keranda, pakaiannya pun ya sama, kafan berwarna putih, kemudian sudah dimasukkan ke liang lahat dan dikubur, ditinggalkan manusia. Lalu apa yang disombongkan? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kemudian para malaikat sujud kepada Adam alaihi salatu wassalam, maka iblis berdiri dan tidak mau sujud. Disitulah Allah cap dengan kata-kata aba wastakbara wa kana minal kafirin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ingin membuktikan ucapannya kepada malaikat, inni a'lamu ma la ta'lamun. Saya lebih tahu makhluk yang akan saya ciptakan wahai malaikat dibandingkan kalian. Kalian tidak tahu. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala kemudian meneruskan ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa 'allama Adamal asma'a kullaha thumma aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum sadiqin. Qalu subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maka Allah ajarkan kepada Adam al-asma, nama-nama kullaha, semuanya. Ada dua penafsiran para ulama. Ada yang mengatakan maksudnya al-asma kullaha, artinya Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama makhluk yang ada di alam semesta ini. Dan kita tahu bahwa bumi sudah tercipta sebelum malaikat diciptakan. Bahkan bumi itulah yang Allah ciptakan pertama dibandingkan langit. Karena Allah menciptakan langit dan bumi ini 6 hari, dimulai dari hari Ahad, kemudian Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, kemudian selesai di hari Jumat. Ahad dan Kamis membuat bumi. Kemudian Ahad dan Senin membuat bumi. Kemudian Selasa dan Kamis membuat langit. Kemudian Allah turun kembali ke bumi 2 hari, Kamis dan Jumat. Maka Allah menyempurnakan bumi, diciptakannya pantainya, diciptakannya lautannya, diciptakannya hutan-hutannya, diciptakannya binatang-binatangnya, dan berbagai macam yang ada di bumi. Malaikat tahu itu makhluk Allah, tetapi malaikat tidak tahu ini namanya apa, ini namanya apa, ini namanya apa. Tetapi Adam alaihi salatu wassalam diajarkan oleh Allah nama-nama yang ada di bumi itu. Ini namanya pantai, ini namanya laut, ini namanya hutan, ini namanya pohon ini namanya pohon itu, ini namanya binatang ini, namanya binatang itu. Akhirnya semua yang ada di bumi Adam tahu nama-namanya. Malaikat hanya tahu itu makhluk Allah tapi tidak tahu namanya. Ini satu penafsiran. Ada juga yang mentafsirkan bahwa yang dimaksud asma di sini adalah lughat, bahasa. Jadi Adam itu diajarkan semua bahasa. Dia bisa bicara dengan para malaikat, bahasa malaikat. Dia bisa bicara dengan jin, bahasa jin, bahkan bahasa seluruh umat yang akan dilahirkannya. Seluruh umat yang dari keturunannya, dengan berbagai macam bahasa yang mereka akan ucapkan. Jadi kalau seandainya Allah takdirkan Adam hidup di zaman sekarang kemudian ke Amerika, maka Adam akan ngomong Inggris dengan orang Amerika. Apabila Adam ke
Australia gitu ya, maka Adam akan berbahasa Australia, berbahasa Perancis, berbahasa Ethiopia. Mungkin kalau di negeri kita berbahasa Jawa, Sunda, Padang, Batak, Alor dan begitu seterusnya, ya kan? Artinya bahwa Allah ajarkan bahasa yang itu tidak diajarkan kepada malaikat. Dan inilah yang menunjukkan kemuliaan Adam alaihi salatu wasalam diunggulkan dari para malaikat, ilmu, pengetahuan. Sementara malaikat juga diajarkan ilmu. Bukan kemudian kita katakan malaikat bodoh, tidak, karena dia mengatakan la ilma lana illa ma 'allamtana. Tidak ada pengetahuan kecuali yang engkau ajarkan kepada kami. Artinya malaikat ada ilmu, tetapi ilmu yang dimiliki malaikat tidak punya ilmu yang Allah ajarkan kepada Adam. Sesama makhluk aja seperti itu. Contoh sebenarnya Musa alaihi salatu wassalam di zamannya pernah ditanya selepas khutbah, "Ya Musa, adakah orang yang lebih alim dari kamu?" Kata Musa, tidak ada. Sebenarnya kata-kata Musa ini benar, karena memang tidak ada orang yang lebih alim di zaman itu melebihi Musa. Musa kalimullah, Musa Rasul, Musa Nabi, Musa ulul azmi. Siapa yang lebih cerdas dibandingkan Musa di zaman itu? Tetapi Musa lupa mengucapkan insyaallah. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala uji Musa bahwa di sana ada orang yang punya ilmu yang kau tidak punya. Maksudnya Nabi Khidir. Secara keutamaan Musa jauh lebih utama dibandingkan Khidir. Khidir diperselisihkan kenabiannya. Walaupun yang roja dia Nabi. Tapi Musa sudah jelas dia Nabi, dia Rasul, ulul azmi, kalimullah. Macam-macam gelar kepada Nabi Musa. Tapi Musa tidak diajarkan beberapa ilmu yang ada pada Khidir. Lah begitu juga malaikat. Malaikat ada ilmu tetapi dia tidak punya ilmu yang dimiliki Adam alaihi salatu wassalam. Dan malaikat itu lebih banyak ibadah kepada Allah. Tidak seperti Adam. Adam tidak sehebat malaikat ibadahnya. Tetapi Allah unggulkan pengetahuan Adam dibandingkan para malaikat yang ahli ibadah. Maka ketika kemudian Allah memerintahkan sujud malaikat kepada Adam, karena Adam makhluk yang dimuliakan dengan pengetahuannya, menunjukkan bahwa Adam lebih mulia di antara para malaikat. Di sini ada faedah bahwa orang yang alim lebih utama dibandingkan orang yang abid, ahli ibadah. Jadi orang yang punya ilmu jauh lebih afdal dibandingkan orang yang menghabiskan qiyamul lail, menghabiskan puasa sunnah, menghabiskan baca Quran, sedekah sunnah dan begitu seterusnya. Karena Nabi yang mengatakan fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamari 'ala sairil kawakib. Keutamaan orang alim dibandingkan ahli ibadah itu seperti keutamaan bulan purnama di antara bintang-bintang yang ada. Bintang walaupun ribuan di langit tidak bisa menerangi bumi. Satu bulan purnama bisa menerangi bumi sampai ke hutan-hutannya. Satu orang alim bisa menerangi bumi. Tapi ribuan ahli ibadah seperti bintang tidak bisa menerangi bumi. Makanya dari sini Adam diunggulkan dari segi ilmu dibandingkan para malaikat, sehingga wajar kalau seandainya Allah memerintahkan malaikat untuk hormat kepada Adam dengan cara bersujud kepada Adam. Itu pun satu kali sujud. Tapi iblis tidak mau sujud. Padahal suruh satu kali saja, bukan berkali-kali. Jadi dosanya iblis itu karena tidak mau sujud satu kali saja. Tapi lihat akibat dia membangkang perintah Allah, tidak mau sujud satu kali, sujud hormat kepada Adam. Akhirnya dia diusir dari sorga dan dilaknat Allah subhanahu wa ta'ala sampai kiamat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla. Kemudian Adam alaihi salatu wassalam pun ketika momen ditiupkan ruh, maka yang pertama kali ucapan kalimat yang diucapkan Adam adalah alhamdulillah. Jadi ketika ruh dimasukkan lewat mulut Adam, belum lagi ruh itu sempurna ke badan, tiba-tiba Adam bersin. Maka Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan, Qul ya Adam alhamdulillah. Katakan wahai Adam, kalau kau bersin, ucapkan alhamdulillah. Maka Adam pun mengatakan alhamdulillah. Dan ini ucapan pertama, sebelum ada ucapan yang lain. Segala puja hanya milik Allah. Alhamdulillah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Yarhamuka Rabbuka ya Adam.
Allah merahmatimu ya Adam. Ini rahmat pertama. Kemudian setelah ruh betul-betul sudah mau di bawah badannya, di bawah perutnya, maka Adam alaihi salatu wassalam ingin bangun, padahal belum sampai ke kaki ingin bangun. Tergesa-gesa. Kononnya ada melihat dia makanan, pohon yang berbuah, dia pengen mengambil dan memakannya. Maka dari sini Allah katakan khuliqal insan min ajal. Manusia ini terkadang diciptakan tergesa-gesa. Karena memang sifat Adam tergesa-gesa, ruh belum sempurna, sudah ingin bangkit dan mengambil sesuatu. Makanya itulah sifat manusia. Kadang-kadang kalau orang janji gitu kan akan ngasih sesuatu, oh langsung, kau udah janji. Kemarin kau sudah janji, mana janjimu? Tergesa-gesa, mungkin dia tidak memberikan uzur, mungkin ketika dia belum bisa melaksanakan janjinya karena ini, karena itu, nggak tahu. Ya, insya Allah kalau saya ada rezeki saya akan kasihlah besok. Kamu kemarin kan mau ngasih, mana? Kadang-kadang manusia itu tergesa-gesa. Khuliqal insan min ajul. Ya. Khuliqal insan ajula. Manusia itu diciptakan tergesa-gesa. Ketika kemudian betul-betul ruh sampai di kaki, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada Adam, idhab ilal malaika fakul salamun alaihim. Wahai Adam, berangkatlah kau kepada para malaikat, sampaikan di hadapan para malaikat salam. Akhirnya kemudian Adam pun mendekat barisan para malaikat dan mengucapkan assalamualaikum warahmatullah. Maka malaikat menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan di sini Adam mendapatkan doa rahmat kedua kalinya. Dari jawaban salam pertama, yarhamuka rabbuk. Yang kedua jawaban malaikat, waalaikumsalam warahmatullah. Dua rahmat, satu barakah, dan satu salam keselamatan. Dua rahmat, satu salam, dan satu barakah. Makanya kenapa rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dilebihkan. Allah lebih mendahulukan rahmatnya dibandingkan kemurkaannya. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku lebih luas dibandingkan kemurkaanku. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah kemudian peristiwa ini, maka Allah subhanahu wa ta'ala ingin memuliakan Adam. Ketika Adam tertidur, maka Allah subhanahu wa ta'ala kemudian ciptakan pasangannya dari tulang rusuk sebelah kiri yang paling bengkok, yang paling atas, yang dekat dengan jantung. Diambilnya, diciptakannya Hawa, kemudian ditidurkan di sampingnya. Ketika Adam bangun, kaget ada wanita di sampingnya. Disebut Hawa karena diciptakan dari zat yang hidup. Semua makhluk diciptakan dari zat yang mati. Malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api. Ya, makhluk-makhluk yang lain diciptakan dari benda mati, kecuali Hawa diciptakan dari zat yang hidup. Adam yang hidup diambil tulang rusuknya, kemudian diciptanya Hawa, makanya disebut Hawa. Ya, karena Hawa itu karena hidup, diciptakan dari zat yang hidup, maka disebut Hawa. Ya. Makanya kemudian ketika Adam alaihi salatu wassalam melihat Hawa di sampingnya, mulailah dia tenang. Merasa tenang dengan Hawa di sampingnya. Makanya kenapa manusia disebut insun. Wa ma khalaqtul insa wal jinna illa liya'bud. Insun, unus, artinya ada ketenangan. Karena pasangan itu menenangkan. Wa min ayatihi an khalaqu lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahma inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Litaskunu ilaiha, supaya ketika Allah pasangkan kau dengan pasanganmu, litaskunu ilaiha, bukan litaskunu ma'aha, litaskunu ilaiha, supaya kamu tenang kepadanya, bukan hidup serumah bersamanya, tidak, tapi kita tenang dengan ada pasangan itu. Makanya orang yang tidak ada pasangan tidak akan hidup tenang. Tidak akan hidup tenang. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kemudian Hawa diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dipasangkan dengan Adam alaihi salatu wassalam, maka Allah subhanahu wa ta'ala firmankan, uskun anta wa zaujukal jannah. Uskun anta wa zaujukal jannah. Masuklah ya Adam, uskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha ragadan
haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asyajarata fatakuna minadh dhalimin. Maka kami katakan kepada Adam, wahai Adam, uskun anta, masuklah engkau, wa zaujuka, ajak pasanganmu Hawa masuk ke dalam surga. Kemudian Allah mengatakan semua yang ada di sorga dari kenikmatan yang aku ciptakan di sorga, karena sorga itu nikmat luar biasa, ikhwan. A'dadtu li ibadis salihin ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Kata Rasul, aku siapkan bagi hamba-hambaku yang salih di sorga itu kenikmatan yang tidak pernah dilihat mata, didengar telinga, terlintas pun tidak. Saking nikmatnya. Itu diberikan kepada Adam dan Hawa. Silahkan nikmati kenikmatan itu. Tetapi Allah mengatakan wala taqraba hadhihi syajarah. Tapi kalian berdua jangan dekat-dekat pohon ini. Lihat bahasa Quran, Allah mengatakan Allah tidak mengatakan wala ta'kula. Wala ta'kula, jangan kau makan, tapi Allah katakan jangan kau dekat-dekat. Karena dekat itu sudah wasilah untuk makan. Dan begitu bahasa Quran, ketika Allah melarang zina, Allah tidak katakan wala tazni, jangan kau berzina, tapi Allah mengatakan wala taqrabuz zina, jangan kau dekat-dekat zina, karena kalau sudah dekat pasti akan mengarah ke situ. Artinya maka ini disebut namanya syaddu dari'ah, dalam bahasa fikih disebut syaddu dari'ah, sedia payung sebelum hujan, itu namanya. Ya. Syaddu dari'ah, sedia payung sebelum hujan. Supaya jangan memakan buah itu, jangan dekat-dekat. Dekat saja tidak boleh apalagi makan. Itu maksudnya. Dekat saja enggak boleh apalagi berzina. Maka dengan dekat itu wasilah melakukan sesuatu. Wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin, dan engkau akan jadi orang zalim. Di sini Allah sudah ngasih tahu sama Adam sebenarnya, kalau engkau dekat saja kemudian apalagi sampai memakan, engkau termasuk orang zalim. Adam sudah terekam dan Hawa juga sudah tahu. Tetapi memang Allah Subhanahu wa taala hendak menguji Adam. Memang Adam tempatnya bukan di sorga. Sebagaimana kabar Allah kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi, Allah tidak mengatakan fil jannah, tapi fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku akan menciptakan di bumi, bukan di sorga, seorang khalifah, pemimpin yang akan menggantikan sebelumnya. Makanya karena memang Allah sudah menghabarkan kepada malaikat bahwa Adam ini sebagai penghuni sorga, idza aradallahu syai'an ahya asbabah. Kalau Allah menghendaki sesuatu, Allah hidupkan sebabnya. Maka kemudian iblis laknatullah alaihi makin hasad. Bagaimana tidak hasad? Adam banyak diberikan nikmat oleh Allah. Pertama, Adam diciptakan langsung oleh Allah. Yang kedua, Allah yang meniupkan langsung ruhnya. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala merintahkan malaikat untuk sujud kepadanya. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan ilmu pengetahuan kepada Adam yang tidak diajarkan hatta kepada para malaikat. Yang kelima, Allah ciptakan Hawa untuk menjadi pendamping Adam di sorga. Yang terakhir, Allah masukkan ke dalam sorga. Gimana dah hasad iblis? Makin sakit hati. Kok banyak kali nikmat Allah yang dikasihkan Adam, kenapa tidak dikasihkan aku, katanya. Dari sini sebenarnya iblis yang mengatakan ana khairum minhu, aku lebih baik, itu tidak benar. Kalau memang dia lebih baik, kenapa 6 kenikmatan diberikan kepada Adam dan tidak diberikan kepada iblis? Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian iblis pun mulai mencari cara bagaimana kemudian merongrong Adam alaihi salatu wasalam supaya diusir dari sorga dengan cara memberikan was-was. Maka iblis kemudian mulai memberikan was-was. Tapi was-was itu tidak ada gunanya. Ketika was-was itu tidak berguna, maka mulailah iblis menggunakan teori lain dengan cara qasam. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin fadallahuma bighurur. Dalam surah Al-A'raf. Maka kemudian iblis mulai
membuat tipu daya, gurur kepada Adam dan Hawa. Maksudnya begini, iblis bersumpah di hadapan Adam, wahai Adam, demi Allah, kenapa Allah melarang jangan dekat-dekat ke pohon itu, apalagi sampai makan dari buah pohon itu? Illa antakuna malakaini au takuna minal khalidin. Khawatir kalau kau makan kau jadi malaikat. Kalau kau jadi malaikat, maka engkau akan dimuliakan terus-terusan. Kau akan dikekalkan terus-terusan dengan kenikmatan ini. Au takuna minal khalidin. Lihat. Atau engkau akan kekal dengan memakan buah itu satu kali, kau akan kekal. Ini kan menipu. Manusia itu sudah jelas tidak mungkin hidup kecuali makan dan minum. Kalau dia tidak makan atau tidak minum, mati manusia itu. Masa dengan makan satu buah khuldi, kemudian dia akan kekal tanpa makan dan minum, kan nipu namanya. Ya, mustahil. Tetapi memang Allah Subhanahu wa taala hendak menguji Adam. Makanya kemudian Allah katakan, falamma dzaqash syajarata badat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsimani alaihima min waraqil jannah wa nadahuma rabbuhuma alam anhakuma antilkuma syajarah wa aqul lakuma inna syaitana lakuma aduwwum mubin. Apa yang terjadi? Yang terjadi ketika Adam terpengaruh dengan waswas dan sumpah iblis, seolah-olah Adam ini begini, enggak mungkin iblis ini bohong, ini kan alam malaikat, apalagi ini kan sorga, mana ada bersumpah untuk kedustaan di alam malaikat gitu ya, pasti benar gitu maksudnya. Makanya Adam alaihi salatu wassalam kemudian mulai dekat, mulai dipetiknya buah pohon itu. Lah ketika kemudian baru menggigit sedikit saja, makanya kalimatnya falamma dzaqa, baru zauk, baru merasa, belum dikunyah gitu ya, belum sampai ke perut, baru terasa di sini saja, baru sampai tenggorokan, belum sampai ke perut. Falamma dzaqa, subhanallah, apa yang terjadi? Badat lahuma sawatuhuma, tiba-tiba terlucuti auratnya. La haula wala quwata illa billah. Hanya gara-gara mencicipi saja, belum masuk tuh buah itu. Begitulah. Walaupun larangan itu sedikit, tapi berakibat fatal. Kalau orang kemudian melakukan maksiat walaupun sedikit, itu akibatnya fatal. Ya, lihat Adam alaihi salatu wassalam. Ada yang mengatakan, walaupun kisah ini fihi nazar, maksudnya ada perbincangan para ulama. Ada yang mengatakan tidak benar kisah ini, tapi masyhur. Jadi ketika Adam alaihi salatu wassalam makan buah, ketika sampai di sini Adam ingat, oh, bukankah saya dilarang tidak boleh makan? Akhirnya buah itu mandek di sini. Makanya setiap laki-laki ini ada hulkumnya di sini nih. Ada benjolannya. Kalau perempuan nggak ada. Karena Adam ketika makan buah itu konon katanya keselak kemudian tinggal di sini, makanya ada benjolannya laki-laki ini. Kalau perempuan nggak ada. Tapi Hawa berhasil masuk ke perutnya. Akhirnya Allah uji dengan darah haid. Maka tiap bulan seorang wanita haid gara-gara makan buah itu. Wallahu alam. Ada yang mengatakan seperti itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian setelah kemudian Adam memakan buah itu dan Allah lucuti auratnya. Kemudian mengambil daun-daunan sorga, ditutupinya auratnya. Kemudian dia malu ketemu Hawa, Hawa ketemu Adam, akhirnya lari ke sana, yang satu lari ke sana, yang satu lari ke sini. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala memanggil keduanya dan mengatakan, alam anhakuma, bukankah sudah kularang kalian berdua? Antilkumas syajarah, jangan dekat-dekat pohon itu. Kalian bukan hanya dekat, makan lagi. Wa aqul lakum, dan sudah kukatakan kepada kalian berdua, inna syaitana lakum aduwwun. Bukan syaitan itu musuh kalian. Ma'asyiral muslimin, tapi sekali lagi ini semua hikmah. Di balik ini ada hikmah, Allah hendak menurunkan Adam dari sorga ke bumi. Makanya dengan cara
Fa'azallahuma syaitan. Allah memelesetkan Adam dari titah perintah Allah, akhirnya memakan buah larangan, dan Allah pun kemudian murka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, kemurkaannya, fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Maka ketika syaitan kemudian menggelincirkan keduanya dari sorga, dan Allah keluarkan keduanya dari sorga, maka Allah katakan, ihbitu ba'dukum li ba'din adu, turun kalian semua. Maksudnya Adam, Hawa, iblis, turun kalian. Sebagian kalian dengan sebagian yang lain akan bermusuhan. Akhirnya apa? Mereka pun diturunkan ke bumi. Walakum fil ardi mustaqar, dan bagi kalian di bumi ini tempat tinggal kalian. Wa mata'un ilahin, tetapi sampai batas waktu yang Allah tentukan. Kalian akan tinggal di bumi, ada batasnya. Tapi bumi sebagai tempat kalian bertiga. Hei Adam, hei Hawa, hei iblis. Maka Adam ketika sampai di bumi jadi musuh iblis. Hawa juga jadi musuh iblis. Tapi iblis punya musuh dua, Adam dan Hawa. Kalau Adam dan Hawa musuhnya satu iblis, satu lawan dua. Sehingga terkadang iblis ini kalau tidak bisa menggoda Adam, lewat Hawa. Kalau tidak bisa menggoda yang laki-laki, lewat perempuan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ada yang mengatakan bahwa iblis turun di lautan, ada yang mengatakan Adam turun di Sri Lanka, kemudian Hawa di Jeddah. Wallahu alam, ya. Tidak ada yang pasti gitu ya. Riwayat-riwayat yang jelas tentang masalah ini hanya diambil dari kisah-kisah Israiliyat. Akhirnya kemudian Hawa dan Adam saling mencari. Ketika sudah dekat maka tempatnya disebut Muzdalifah. Ketika ketemu maka disebut Arafah, saling mengenal. Disitulah ketika Adam dan Hawa berjumpa di Arafah. Dan Arafah itu tanah halal, bukan tanah haram. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, fatalaqa Adamu min rabbih kalimat fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Maka Allah ajarkan kepada Adam beberapa kalimat untuk diucapkan Adam, karena melihat Adam sudah menyesal, Hawa juga sudah menyesal. Kenapa dia melakukan dosa? Bayangkan Adam ini dosanya cuma satu, makan buah larangan, itu pun tidak sampai perut, baru sampai tenggorokan itu sudah diusir dari sorga. Kita pula yang banyak maksiat, banyak ingin masuk sorga, ya. Ngaca lah kan begitu. Adam satu kali saja berbuat dosa diturunkan dari sorga, ya tentu karena sebuah hikmah. Karena kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa harus mati. Kalau Adam tetap di sorga nggak akan mati. Makanya Adam harus turunkan ke bumi biar mati dulu, kemudian kelak dihidupkan di akhirat dan dimasukkan ke dalam surga kembali. Ya. Maka kalimat yang diajarkan Allah untuk dibaca Adam dan akan kembali kepada Allah adalah lafaz, dan inilah kalimat pertama yang diucapkan Adam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana, ya Rabb, kami sudah mendolimi diri-diri kami, kata Adam dan Hawa sambil menangis. Rabbana zalamna anfusana, ya Rabb, kami sudah mendolimi diri-diri kami. Fa illam taghfir lana, kalau engkau tidak mengampuni dosa kami ya Rabb, dan engkau tidak merahmati kami ya Rabb, lanakunanna minal khasirin, tentu kami termasuk orang-orang yang rugi. Ketika keduanya mengucapkan kalimat ini, fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim, Allah ampuni dosanya. Makanya siapapun yang berlumuran dosa, kemudian datang haji, kemudian singgah di Arafah, di tempat Nabi Adam berdoa, kemudian dia mengatakan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, dijamin Allah hapus dosa-dosanya. Makanya kenapa Arafah itu sebagai penentu haji, al-hajju al-arafah, haji itu ditentukan dengan Arafah. Dan kalau dia baik hajinya,
Maka Rasul mengatakan, faman hajja falam yarfus walam yafsuk kharaja ka yaumin waladathu ummuhu. Siapa yang haji, dia tidak mengucapkan kalimat kotor, melakukan perbuatan fasik, maka dia akan pulang seperti bayi yang baru dilahirkan. Cukup? Tidak. Bahkan Rasul mengatakan, laisal jaza ilal jannah. Tidak ada balasan kecuali surga. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan, Qulna ihbitu minha jami'a. Kami katakan, turunlah kalian semuanya wahai Adam dan Hawa dan juga iblis. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Kelak ketika sampai di bumi, maka akan kukirim petunjukku. Maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, fala khaufun, mereka tidak akan takut. Walahum yahzanun, dan mereka tidak akan bersedih hati. Maksudnya takut akan perkara yang sudah berlalu dan bersedih hati akan sesuatu yang akan datang setelah kematiannya. Tidak perlu takut, tidak perlu bersedih. Dan ada yang mengatakan bahwa hidayah yang dimaksud di sini adalah setiap anak turunan Adam akan menjadi para nabi, akan ada yang menjadi para nabi dan rasul, dan diturunkan kepada mereka kitab-kitab langit, mulai daripada Suhuf, kemudian Taurat, kemudian Zabur, kemudian Injil, kemudian Al-Quran. Itulah petunjuk siapa yang mengikutinya, fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka tidak akan takut dan tidak akan bersedih hati. Dan Adam pun hidup bahagia, tetapi lihat iblis, Allah kutuk. Tetapi iblis, dia membangkang perintah Allah. Dia siap untuk menjadi musuh Allah. Bahkan berani menyalahkan Allah dan mengatakan, fabima aghwaitani, karena engkau sudah menyesatkan aku, kata iblis. Oh, dia yang mau sesat sendiri, kenapa dia pula mengatakan Allah yang menyesatkan dia? Itulah iblis. Dia salahkan Allah. Kehendak dia sesat, Allah yang disalahkan. Ya. Tapi malaikat sejak tahu kemuliaan Adam, sejak tahu dan paham apa yang dimaksud dengan Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun, aku tahu apa yang kuciptakan dibandingkan kalian. Ternyata setelah diciptakan Allah berikan pengetahuan yang tidak diberikan para malaikat. Mulailah kemudian Adam dimuliakan oleh para malaikat. Dan ketika malaikat sujud kepada Adam, sejak itulah ada ikatan malaikat dengan manusia. Apalagi ketika malaikat tahu bahwa Adam punya ilmu yang lebih dari diri mereka, maka malaikat makin cinta dengan Adam, makin senang dengan Adam, dan seluruh anak keturunannya akan ada hubung kait malaikat dengan Bani Adam. Sehingga Allah katakan, nahnu awliya'uhum, kami wali-wali mereka. Ya. Ketika Allah mengatakan, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'uhum. Ya. Dan orang-orang yang mengatakan Rabb kami Allah kemudian istiqamah, maksudnya menjalankan perintah, menjauhi larangan, menikmati yang dihalalkan, menjauhi yang diharamkan, istiqamah dengan 4 perkara itu. Maka saat wafatnya malaikat datang membisikkan di telinganya, jangan takut, jangan sedih, karena Allah sudah habar gembirakan sorga untukmu, dan kami, kata malaikat, akan meletakkan loyalitas kepada mereka manusia itu. Nah, dari sini bahwa ada terjadi ikatan malaikat dengan Bani Adam, dan akan senantiasa menolong Bani Adam, menjaga Bani Adam, melaksanakan tugas Allah untuk mengkhidmat kepada Bani Adam. Tapi iblis sebaliknya, musuhan kepada Bani Adam. Sampai bayi yang baru dilahirkan saja dari turunan Adam sudah dicucuk lambungnya, sehingga setiap bayi yang dilahirkan itu menangis. Tidak madaratkan memang tusukannya, tapi di situ sinyal bahwa aku musuhmu. Lihat bagaimana kedengkian iblis kepada manusia, supaya mereka sesat dan mengikuti iblis menjadi para penghuni jahanam. Ini diantara ibrah dan pelajaran dari kisah yang
cukup panjang ini, kisah Nabi Adam, kisah sujudnya malaikat dan juga kisah pembangkangan iblis laknatullah alaih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.